Baiklah, di sini saya akan menjelaskan diagram percobaan Michelson-Stahl. Teori mekanisme memungkinkan replikasi, yang dimana teori replikasi DNA menjelaskan bagaimana DNA menggandakan dirinya untuk memastikan pewarisan informasi genetik. Terdapat 3 model utama dalam teori ini. Yang pertama, replikasi semi-konservatif. Dalam model ini, 2 untai DNA terlepas satu sama lain dan masing-masing bertindak sebagai cetakan untuk sintesis untai komplementer yang baru. Hasilnya adalah 2 molekul DNA dengan 1 untai asli dan 1 untai baru. Yang kedua, replikasi konservatif. Dalam model ini, replikasi DNA menghasilkan 1 molekul yang terdiri dari kedua untai DNA asli, yang identik dengan molekul DNA asli, dan molekul lain yang terdiri dari 2 untai baru dengan urutan yang persis sama dengan molekul asli. Yang ketiga, replikasi dispersif. Dalam model dispersif, replikasi DNA menghasilkan 2 molekul DNA yang merupakan campuran atau hibrida dari DNA induk dan anak. Dalam model ini, setiap untai individu merupakan tumpal sulam DNA asli dan baru. Percobaan Michelson-Stahl. Pada percobaan Michelson-Stahl dilakukan untuk menguji model replikasi DNA semi-konservatif. Michelson-Stahl melakukan eksperimen terkenal mereka pada replikasi DNA menggunakan bakteria E. coli sebagai sistem model. Mereka memulai dengan menumbuhkan E. coli dalam media atau kaldu nutrisi yang mengandung isotop nitrogen berat 15N. Isotop hanyalah versi dari suatu unsur yang berbeda dari versi lainnya berdasarkan jumlah neutron dalam nukleusnya. Ketika tumbuh pada media yang mengandung unsur berat 15N, bakteri menyerap nitrogen dan menggunakannya untuk mensintesis molekul biologis baru, termasuk DNA. Setelah beberapa generasi tumbuh di 15N medium, bahasa nitrogen DNA bakteri semuanya diberi label dengan berat 15N. Kemudian, bakteri dipindahkan ke medium yang mengandung cahaya 14N isotop dan dibiarkan tumbuh selama beberapa generasi. DNA yang dibuat setelah peralihan harus terdiri dari 14N, karena ini akan menjadi satu-satunya nitrogen yang tersedia untuk sintesis DNA. Michelson-Stahl mengetahui seberapa sering sel E. coli membelah, sehingga mereka dapat mengumpulkan sampel kecil di setiap generasi dan mengekstrak serta memurnikan DNA. Mereka kemudian mengukur kepadatan DNA dan secara tidak langsung kepadatan DNA 15N dan 14N menggunakan sentrifugasi gradien densitas. Metode ini memisahkan molekul seperti DNA menjadi pita dengan memutarnya pada kecepatan tinggi di hadapan molekul lain, seperti kalsium klorida yang membentuk gradien densitas dari atas ke bawah tabung yang berputar. Sentrifugasi gradien densitas memungkinkan perbedaan yang sangat kecil, seperti perbedaan antara 15N dengan 14N DNA berlabel untuk berdeteksi. Ketika DNA dari 4 generasi pertama E. coli dianalisis, dihasilkan pola pita yang ditunjukkan pada gambar di samping ini, yang dimana pada hasil percobaan terdapat generasi 0, yaitu DNA diisolasi dari sel pada awal percobaan, generasi 0 tepat sebelum beralih ke 14N medium, menghasilkan satu pita setelah sentrifugasi. Hasil ini masuk akal karena DNA seharusnya hanya mengandung berat 15N pada waktu itu. Generasi 1, DNA yang diisolasi setelah satu generasi atau satu putaran replikasi DNA juga menghasilkan satu pita ketika disentrifugasi. Namun, pita ini lebih tinggi, kedatangannya berada di antara pita berat 15N DNA dan cahaya 14N DNA. Pita perantara memberitahu Michelson dan Stahl bahwa molekul DNA yang dibuat pada putaran pertama replikasi merupakan gabungan DNA ringan dan berat. Hasil ini sesuai dengan model dispersif dan semi-konservatif, tetapi tidak dengan model konservatif. Model konservatif akan meramalkan 2 pita berbeda pada generasi ini, atau pita untuk molekul asli yang berat dan pita untuk molekul ringan yang baru dibuat. Generasi 2,
Informasi dari generasi kedua memungkinkan Michelson-Stahl menentukan model mana yang tersisa atau semi-konservatif atau dispersif yang sebenarnya benar. Ketika DNA generasi kedua disentrifugasi, DNA tersebut menghasilkan dua pita. Satu pita berada pada posisi yang sama dengan pita intermediate dari generasi pertama, sedangkan pita kedua berada di posisi yang lebih tinggi, tampaknya hanya diberi label 14N. Hasil ini memberitahu Michelson-Stahl bahwa DNA direplikasi secara semi-konservatif. Pola dua pita yang berbeda, satu pada posisi molekul hibrida dan satu pada posisi molekul ringan, adalah apa yang kita harapkan untuk replikasi semi-konservatif, seperti yang diilustrasikan dalam diagram tersebut. Sebaliknya, dalam replikasi dispersif, semua molekul harus memiliki potongan DNA lama dan baru, sehingga mustahil untuk mendapatkan molekul yang murni ringan. Dan pada generasi 3 serta 4, dalam model semi-konservatif, setiap molekul DNA hibrida dari generasi kedua diharapkan menghasilkan molekul hibrida dan molekul ringan pada generasi ketiga. Sementara, setiap molekul DNA ringan hanya akan menghasilkan lebih banyak molekul ringan. Dengan demikian, pada generasi ketiga dan keempat, kita diharapkan pita hibrida akan menjadi semakin redup, karena pita tersebut akan mewakili fraksi yang lebih kecil dari keseluruhan DNA, dan pita terang akan menjadi semakin kuat. Dengan demikian, pada generasi ketiga dan keempat, kita harapkan pita hibrida akan menjadi semakin redup karena pita tersebut akan mewakili fraksi yang lebih kecil dari keseluruhan DNA, dan pita terang akan menjadi semakin kuat karena pita tersebut akan mewakili fraksi yang lebih besar. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar, Michelson-Stahl melihat pola ini dalam hasil mereka yang menginformasi model replikasi semi-konservatif. Kesimpulannya, percobaan yang dilakukan oleh Michelson-Stahl menunjukkan bahwa DNA bereplikasi secara semi-konservatif, yang berarti bahwa setiap untai dalam molekul DNA berfungsi sebagai cetakan untuk sintesis untai komplementer baru. Meskipun Michelson-Stahl melakukan percobaan pada bakteri E. coli, kita tahu sekarang bahwa replikasi DNA semi-konservatif adalah mekanisme universal yang dimiliki oleh semua organisme di planet bumi. Beberapa sel sedang mereplikasi DNA mereka secara semi-konservatif sekarang. Proses replikasi DNA melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama, inisiasi, yang dimana enzim helikase membuka heliks ganda DNA dengan memutus ikatan hidrogen antara pasangan basa membentuk struktur yang disebut garpu replikasi. Yang kedua, sintesis primer. Enzim primerase menambahkan primer RNA pada ujung 3 dari untaian cetakan untuk memulai sintesis. Yang ketiga, pemanjangan. Enzim DNA polimerase menambahkan nukleotida baru ke untaian yang sedang tumbuh sesuai dengan urutan basa pada untaian cetakan. Proses ini terjadi dalam arah ujung 5 ke ujung 3. Yang keempat, penyambungan fragmen. Pada untaian ligin, fragmen Okazaki disintesis secara terputus-putus dan kemudian disambung oleh enzim ligase. Yang kelima, terminasi. Proses replikasi berakhir ketika kedua garpu replikasi bertemu dan enzim topoisomerase membantu memisahkan dua molekul DNA hasil replikasi. Pada replikasi bersifat semi-konservatif dan bidireksional, artinya berlangsung di kedua arah dari titik asal replikasi, memastikan bahwa setiap sel anak menerima salinan lengkap dari materi genetik.